Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan puasa Ramadan 1444 Hijriah dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Ustazah Novi memiliki kesempatan yaitu berkisah mengenai kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, Ustazah Novi mau bertanya, siapa yang puasanya sampai hari ini lancar? Ayo siapa? Nah, semoga kita senantiasa diberikan kelancaran puasa oleh Allah. Amin. Nah, kecerdasan Nabi Muhammad SAW tidak perlu kita ragukan lagi, karena tidak hanya berbekal takwa, tetapi Allah juga membekali yaitu kecerdasan yang sangat luar biasa kepada beliau. Kecerdasan ini merupakan salah satu faktor sukses dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Kecerdasan Nabi Muhammad yang dimiliki yaitu ada 3. Yang pertama, kecerdasan intelektual. Yang kedua, yaitu kecerdasan emosional. Dan yang ketiga, kecerdasan spiritual. Nah, 3 kecerdasan ini merupakan kombinasi yaitu untuk menambah pengetahuan, pembentukan akhlak, dan mengembangkan umat Islam menjadi pribadi yang berkualitas. Selain itu, 3 kecerdasan ini membuat Nabi Muhammad SAW menjadikan Rasulullah bisa membuat keteladanan bagi umat Islam. Kalau begitu, kita bahas ya satu persatu kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, secara intelektual. Rasulullah menguasai kecerdasan dalam bahasa, berhitung, menghafal, dan cerdas dalam menyelesaikan masalah. Salah satunya buktinya dapat kita lihat pada saat Rasulullah menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril beserta redaksi yang disusunnya sendiri seperti hadis qudsi. Begitu pula ketika Rasulullah memimpin perang Badar dan mempersiapkan strateginya. Kala itu Rasulullah menaksir jumlah pasukan lawan dengan informasi sebatas jumlah kambing dan unta yang disembelih setiap harinya. Rasulullah pun sangat cerdik, yaitu beliau mempersiapkan perang tersebut selama 1 tahun dengan mengirimkan pasukan berupa ekspedisi. Hingga setelah perang berakhir dan kemenangan pun di tangan kaum muslimin, Rasulullah tetap membuat kesinambungan strategi pasca perang, yakni pemberdayaan para tawanan, penetapan sistem perundang-undang daulat Islamiyah, penerapan sistem perekonomian negara, dan pengokohan ketetapan militer. Wah, hal ini membuat bukti kecerdasan Nabi Muhammad SAW dari Allah. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan ini dimaksudkan yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kecerdasan diri, kecerdasan bersikap, dan kecerdasan sosial. Kecerdasan sikap yaitu bahwa Rasulullah memiliki sikap yang lembut, sikap yang penyayang, sikap pemaaf, dan sikap santun. Dan kalaupun secara sosial yaitu kecerdasan Rasulullah tertuang dalam memiliki sikap toleransi, sikap empati,
dan memiliki sikap hubungan yang baik sama orang lain, serta membuat orang lain ketika dekat dengan Rasulullah sangat nyaman. Nah, ketiga kecerdasan emosional yang dimiliki Rasulullah bisa disebut dengan akhlakul karimah yang dipuji langsung oleh Allah dalam firman-Nya. Seperti ketika Rasulullah diusir dari negara Taif dan mendapatkan perlakuan yang kasar, yang sangat beradab diterima oleh Rasulullah atas dakwahnya, meskipun bercucuran darah akibat lemparan batu yang diterimanya. Kala itu Rasulullah sangat tidak emosi. Justru dia berdoa agar diberikan hidayah oleh Allah. Walaupun orang-orang ini tidak menerima ajaran Islam, tidak mengapa. Aku berharap masa nanti anak-anak mereka akan menyembah Allah dan berbakti kepadanya, ucap Rasulullah kala itu. Yang terakhir yaitu kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan ini yaitu tentunya sangat melekat dalam diri Rasulullah SAW. Ketaatannya terhadap perintah Allah, senantiasa menyadarkan hatinya hanya kepada Allah, serta kecintanya yang luar biasa kepada Allah menjadi tauladan yang baik untuk umat Islam. Yaitu contohnya Rasulullah melaksanakan salat tahajudnya, dan di setiap doanya beliau berkata, "Ya Allah, aku mengingatmu atas janjimu. Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Sungguh kecerdasan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk, mulai dari malaikat hingga manusia. Bagaimana santriwan-santriwati Sekolah Alam Afisina Malang mengenai kisah teladan Nabi Muhammad SAW? Semoga kita semua bisa menerapkan kecerdasan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian mengenai kisah teladan Islami kecerdasan Nabi Muhammad SAW yang bisa Ustazah Novi sampaikan. Pak, topik menjahitnya kopiah. Kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita saksikan besok pagi KTI yang disembahkan oleh Siti Fatimah kelas 5. Dadah.